Yap. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif Tarbiyah Islamiyah atau Pendidikan Islam, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan kami mengajak pemirsa sekalian untuk senantiasa memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca kami pada saat ini. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Temanggung, Jawa Tengah. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti, amin. Dan sebelum kita sapa beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustaz. Barakallahu fikum. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu atas waktunya, Ustaz, yang telah diluangkan, Ustaz. Masya Allah. Ya barakallah. Nah, kata Islam, azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang tema pada kesempatan kali ini tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Barakallahu fikum. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskuro ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, salli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, qad dzakara Allah ta'ala fi kitabih al-ilma taratan fi maqam al-hamdi wa huwa al-ilmu an-nafi' wa taratan fi maqam al-dhammi wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa'. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kadang-kadang sebutan ilmu di dalam Al-Qur'an itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi maqamil madhi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang ilmu tapi fi maqamil dhammi, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya bahwa kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajab laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak
pernah puas dari hati yang tidak khusyuk dan dari doa yang tidak terkabul. Ya. Jadi dari hadis ini Nabi SAW menunjukkan kepada kita betapa kita butuh kepada ilmu. Namun ilmu itu adalah ilmu yang manfaat, yang ada kaitannya dengan akhirat kita, akhir dari perjalanan hidup manusia. Bahwasanya ilmu juga dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita, dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkaitan dengan hati kita, ilmu yang memperbaiki amalan kita, ilmu yang meluruskan niat kita, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, begitu Islam, demikianlah nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa beramal soleh. Allahumma amin. Nah, Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Hakul Muslim di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa batasan aurat laki-laki terhadap laki-laki lainnya? Kebetulan saya suka main olahraga badminton dan kalau main pakai celana pendek. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Jumhur ulama menjelaskan bahwasanya auratul rajul amama rajul, aurah seorang laki-laki di hadapan laki-laki yang lainnya, dan ini fi shalah wa fi kharijis shalah, di waktu salat dan juga di luar salat, yaitu ma bainas surrati war rukbatain, yaitu yang antara pusar dengan dua lututnya. Itulah aurah yang wajib untuk ditutupi oleh seorang laki-laki di hadapan laki-laki yang lainnya. Adapun yang berkaitan dengan solat, sebagian ulama, dan insya Allah itu yang kuat, khususnya apabila orang mampu melakukannya, yaitu agar menutup pundaknya ketika solat. Jadi ada tambahan, yaitu meskipun tadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu adalah fis shalah wa fi ghairis shalah, namun menurut pendapat yang insyaallah lebih kuat, bahwa ketika salat ditutup pundaknya, khususnya bagi mereka yang tidak ada halangan atau mampu untuk melakukannya. Kemudian perlu kita sampaikan juga di kesempatan ini bahwa aurat tersebut adalah aurat yang merupakan kewajiban untuk kita melaksanakannya, dan masih banyak di kalangan kaum muslimin, bahkan sangat banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak memperhatikan masalah aurat ini, apakah di tempat olahraga atau di bahkan sembarang tempat, di jalanan, di kantor, di tempat perbelanjaan, tidak memperhatikan masalah aurat ini. Dan dibolehkannya memandang bukan berarti sebagai pembolehan seseorang yang melihatnya tidak dalam kewajaran, yaitu melihatnya dengan syahwat. Bagian yang selain aurat yang ditutupi kemudian boleh dilihat, akan tapi melihat dengan syahwat dan melihat dengan indikasi-indikasi yang dilarang oleh syar'i, maka tentu itu juga termasuk sesuatu yang harus dijaga, dan tidak boleh sembarangan seseorang juga
menampakkan bagian dari dirinya yang kira-kira akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Di antara adab dan muru'ah kita menempatkan diri sesuai dengan apa yang seharusnya, ya. Kita berhadapan dengan orang banyak, kita berada di ruang tamu, kita berada di ruang publik dan seterusnya. Banyak ketentuan-ketentuan yang di luar hukum itu adalah adab dan juga maslahat-maslahat yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Bapak Hakul Muslim di Bogor. Semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dulu saya sering bercerita tentang teman-teman sekolah saya, baik atau buruknya kepada ibu saya. Ketika saya menceritakan keburukan teman-teman saya kepada ibu saya, apakah tindakan tersebut dihukumi ghibah ataukah tidak? Jika benar ghibah, apa yang harus saya lakukan dalam posisi saya sekarang ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Ghibah seperti kita tahu adalah zikruka akhak bima yakrah, yaitu menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak menyukai, ya. Mungkin perbuatan-perbuatan tersebut atau apa yang diceritakan itu sesungguhnya adalah bisa ada materi-materi yang merupakan materi-materi ghibah. Karena apabila diceritakan mungkin yang mempunyai perlakuan atau perbuatan-perbuatan tersebut tidak menyukainya. Akan tapi kita lihat konteksnya, karena ghibah dibolehkan oleh para ulama jika ada maslahah yang rajihah, dan terutama sekali disebutkan bahwa dibolehkannya ghibah itu di dalam beberapa perkara atau di 6 perkara, yaitu orang yang sedang memberikan ta'rif atau definisi tentang seseorang, atau seorang yang sedang memperingatkan, ya, atau seseorang yang sedang meminta fatwa, atau seseorang yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau seorang yang sedang terzalimi, ya. Jadi tempat-tempat yang dibolehkan ghibah, ya, maka meskipun materinya adalah materi ghibah, maka tidak menjadi ghibah karena ada maslahat yang rajihah, ya. Demikian wallahu taala alam. Zahir dari apa yang diceritakan adalah dalam rangka untuk menghindari, ya, dalam rangka untuk menjaga diri, ya. Bisa juga dalam rangka memberikan islah, ya. Ya, selama masih dalam koridor-koridor tersebut, maka insya Allah ada maslahah yang rajihah, maka tidak termasuk ghibah, ya. Tapi kalau tidak ada keperluan, ya, maka termasuk ghibah, dan di dalam hal ini kita segera hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang zahir buat saya dari pertanyaan itu adalah tidak sekedar cerita, akan tapi cerita yang arahnya adalah bagaimana bisa menghindari dari perkara-perkara yang buruk itu. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Nah, mikuti Islam, a'azani Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang tema pendidikan Islam pada kesempatan kali ini, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustaz, kita lanjutkan bacaan pertanyaan berikutnya dari Faris Surya Wardana di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya sekolah di kampus Islami yang bukan Ahlus Sunnah, karena tidak menyangka di sana tidak hanya berpahaman selain Sunnah, akan tetapi juga ada hal-hal yang seperti liberal dan sufi misalnya. Alhamdulillah saya sudah berbekal ilmu firqah dan usul fikih, sehingga bisa membantah subhat-subhat mereka. Dan saya mencatat dan juga mendokumentasikan kebatilan yang mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah lebih baik saya langsung keluar dari sana demi menghindari subhat, atau meneliti kampus tersebut sambil mencari kampus lain ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, pertama tadi disebutkan kaitannya dengan kampus Islami namun tidak sunnah. Ya, tentu ini istilah yang perlu memang kita memberikan satu catatan, yaitu bahwasanya Islam dan Sunnah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ya kampus yang tidak menjalankan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau kampus yang tidak mengagungkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berarti masih perlu penyempurnaan untuk kita sebut sebagai kampus Islami. Ya. Pun demikian saya yakin bahwasanya kampus-kampus yang notabene didirikan untuk dinul Islam, ya pasti berupaya untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang di kampus-kampus tersebut bisa jadi dimasuki oleh paham-paham yang merusak, yang sesungguhnya bukan dari Islam. Ya. Apakah itu Islam liberal atau bid'ah yang sesungguhnya bukan dari Islam, ya, baik berkaitan dengan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berhubungan dengan keyakinan, ataupun bid'ah yang kaitannya dengan ibadah dan lain-lainnya. Ya, sungguhnya hal-hal tersebut tentu bukan dari Islam. Ya, kemudian pada dasarnya, ya, seorang alim, ya, seorang yang berilmu, seorang yang mengetahui ilmu, ya, dia terkena kewajiban untuk masuk ke dalam furudul kifayah atau mukhatab, ya, bi furudil kifayah, yaitu apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan kemampuannya. Pada dasarnya demikian, karena kita pada dasarnya disuruh untuk menyampaikan kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan kebatilan agar dihindari kebatilan tersebut. Ya. Namun bagi seorang yang dhaif, seorang yang lemah, yang paling utama bagi dirinya adalah bagaimana menyelamatkan dirinya, bagaimana menyelamatkan akidahnya, bagaimana menyelamatkan amalannya, ya. Bagaimana dia tidak terjerumus ke dalam fitnah yang menyesatkan, ya. Jadi mengamankan diri bagi seorang yang lemah adalah lebih utama bagi dirinya. Wallahu taala alam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Kabupaten Pelalawan, Riau. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Ada subhat yang ingin saya tanyakan agar menjadi jelas. Apakah musabaqah hifzul Quran itu tidak ada tuntunannya dan tidak ada syariatnya karena tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah hukum kegiatan MHQ bisa dikatakan sama seperti kegiatan Maulid Nabi, Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Apa yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut penanya sesungguhnya mungkin perlu dirujuk kepada apa yang benar-benar terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, ya. Kalau dalam bentuk yang sekarang ini misalnya, maka tentu berbeda bentuknya dengan masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Apa yang ditanyakan tentu saja berkaitan dengan hukum musabaqah atau hukum perlombaan. Nah, dan di dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beberapa kaidah yang kaitannya dengan al-musabaqah, ya, atau perlombaan-perlombaan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya sudah
menyebutkan bahwasanya la sibaqa illa fi thalath, ya. Tidak ada musabaqah kecuali dalam tiga hal, ya, yang berkaitan dengan semuanya. Menurut para ulama sesungguhnya beberapa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti khail, seperti hafir, ya, itu sesungguhnya berkaitan dengan i'dad, ya, yaitu persiapan-persiapan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya musabaqah yang ada kaitannya dengan i'dad secara umum, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang boleh, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wallahu taala alam, juga bahkan menyebutkan secara khusus tentang musabaqah yang kaitannya dengan hifdzul Quran ini atau hifdzu kitabillah, ya, dan juga al-ulum ad-diniyah, yaitu ilmu-ilmu yang kaitannya dengan din, ya. Selama terpenuhi syarat-syaratnya, ya, seperti misalnya bahwasanya hadiah itu tidak diambil dari uang peserta, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa musabaqah di masalah hifdzul Quran, hifdzu kitabillah azza wajal, ya, kemudian al-ulum ad-diniyah menurut banyak ulama memang tidak boleh, akan tapi Abu Hanifah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala termasuk yang melihat dibolehkannya, karena kalau dalam perkara-perkara yang lain saja dibolehkan, ya, untuk juga musabaqah mengambil jaizah, yaitu hadiah, apalagi untuk yang lebih mulia yang juga dalam makna yang sama, yaitu musabaqah hifdzul Quran dan juga al-ulum ad-diniyah, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Zafarudin Budhya Wardana di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya qadarullah diberi nama panggilan dari kecil yaitu Udin, yang di mata orang awam saya sering merasa sakit hati karena biasa diejek orang dengan nama panggilan tersebut. Lalu saya terinspirasi dari beberapa tokoh ternama. Saya saat ini ketika kuliah memperkenalkan diri dengan nama Rudi diambil dari nama saya Zafarudin kepada teman-teman saya. Apakah tindakan seperti ini diperbolehkan dalam Islam, ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi merubah nama panggilan, ya, atau ya, mengambil dari sebagian namanya menjadi nama panggilan. Nah, ya. Nah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Di dalam Islam kita mengenal ada al-ism, yaitu nama, ya, kemudian al-kunyah, yaitu panggilan misalnya dengan abu dan ummu, dan kemudian al-laqab, ya, atau nama panggilan, ya. Adapun nama intinya adalah nama yang baik yang seharusnya mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Adapun kunyah, kita juga mengetahui tentang sunniyahnya, artinya seorang dipanggil dengan Abu Fulan, Ummu Fulan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah laqab atau nama panggilan, ya. Nah, nama panggilan ini kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan nama panggilan yang mengandung ejekan, ya. Jadi laqab kadang-kadang memang atau al-aglab lebih banyak itu kepada sebutan-sebutan yang kurang baik, ya. Namun pada dasarnya kalau tidak ada larangan syar'i pada kata tersebut, ya, atau dia dikenal hanya dengan kata tersebut, dan orang
memilikinya tidak masalah, ya, maka pada dasarnya dibolehkan, wallahu taala alam. Ya. Nah, kaitannya dengan ini saya juga ingin menjelaskan bahwa penanya tadi menyebutkan tentang bagaimana sejak kecil, ya, dia merasa bahwa itu adalah ejekan terhadap dirinya. Pertama, kadang orang yang di sekitarnya perlu menjelaskan kepada dirinya apakah itu bentuk ejekan atau bukan bentuk ejekan, ya. Kalau dilihat dari katanya sebenarnya bukan bentuk ejekan, tetapi apa yang sesungguhnya waktu itu menjadikan penanya juga memahami bahwa itu sebuah ejekan. Tentu apa saja yang kemudian menyebabkan sebuah ejekan harus dijauhi, karena ini semacam bullying yang merendahkan seseorang, dan itu tidak boleh. Bullying yang mungkin akan membawa dampak negatif pada seseorang, dan ini tidak boleh. Menyakiti orang dengan perkataan, dengan perbuatan adalah perkara-perkara yang tidak diperkenankan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari lakop yang penanya sebutkan sendiri, pada akhirnya dia menyebut kata Rudi, ya, untuk dirinya, dan itu juga mengambil dari potongan namanya. Kalau tidak salah Za'farudin tadi, ya, atau siapa, Ja'farudin atau siapa, ya. Kemudian diambil kata Rudi, ya. Maka yang pertama, dia tidak sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fakta dirinya, karena memang itu ada sebagian kata tersebut yang kemudian digabungkan pada dirinya. Yang kedua, seandainya itu dimasukkan dalam lakop dan tidak ada, kita lihat di situ mahdzur syar'i, sesuatu yang dilarang di dalam syar'i, kemudian yang mempunyai nama juga tidak masalah, bahkan dia sendiri yang mengenalkannya, dan tentu orang pun akan mengenalnya juga dengan nama lengkapnya, ya, artinya dia tidak mengkaburkan atau tidak menyembunyikan identitas aslinya, karena seorang mahasiswa pasti akan ditulis namanya sesuai dengan akte kelahiran dan sebagainya. Maka saya melihat tidak ada pembohongan di sana, juga tidak ada sesuatu yang dilarang oleh syar'i, dan pada asalnya lakop kalau tidak mengandung hal-hal tersebut maka juga boleh. Bahkan seseorang yang misalnya dipanggil dengan wahai orang yang pincang, gitu, ya, atau wahai orang yang mungkin karena fisiknya gitu, tapi memang dia dikenal dengan itu karena untuk membedakan dirinya dengan yang lain. Dia sendiri juga tidak keberatan dengan itu pun diperbolehkan secara syar'i. Kembali kepada al-aslu, bahwa seseorang itu, ya, pada dasarnya mestinya dipanggil dengan nama yang disukai oleh dirinya, ya. Jadi seseorang mestinya dipanggil oleh siapapun dengan nama yang disukai oleh dirinya, selagi nama tersebut adalah nama yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron, barakallahu fikum wa jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan ikuti Islam, a'azani Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang tema pada kesempatan kali ini tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Barakallahu fikum. Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ana adalah orang kepercayaan di suatu ma'had, tetapi sekarang ini Ana berbuat salah dengan ustazah senior dan tidak ditegur. Tapi Ana tahu malah dari murid Ana sendiri. Dan di sisi lain juga ada kesalahpahaman dengan Ana, tapi tanpa tabayun terlebih dahulu dengan Ana, sehingga ustazah kami ini marah dengan Ana. Teman pengajar juga mendiamkan
Ana rasanya seperti ingin pindah cari pondok yang dekat dengan orang tua karena beliau sudah tua. Dan awalnya Ana di sini mau membantu karena di sini susah cari pengajar. Tapi sekarang sudah ada yang membantu. Lalu bagaimana baiknya ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Tadi kita mendengar sebuah pertanyaan bersama dari seorang ustazah ya. Saya berharap bahwa beliau berpikir dengan jernih ya, tidak mendahulukan emosinya ya, karena saya khawatir juga kadang-kadang sebagian akhwat atau sebagian wanita lebih mengedepankan emosionalnya daripada perkara-perkara yang seharusnya dipecahkan dengan pikiran yang jernih. Jazakallah khairan atas pertanyaan yang disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk jalan keluarnya. Di antara yang kami sarankan sebagai jalan keluar adalah memang melakukan klarifikasi atau melakukan tabayyun ya, baik kepada ustazah senior tersebut ya, ataupun kepada yang berkepentingan, dan terutama adalah jika masalahnya bisa diselesaikan langsung kepada ustazah senior tersebut, maka pada dasarnya bahwa at-tanasuh, saling nasihat menasihati adalah perkara yang mestinya kuat di kalangan asatidzah atau ustadzah. Memang kadang kita terjebak walaupun kita sama-sama mengajar ya, sama-sama seorang guru, ustadz atau ustadzah, terjebak kepada hal yang justru tidak produktif ya. Ya, hanya menuruti asumsi-asumsi ya, hanya menuruti prasangka-prasangka ya, dan asumsi tersebut kadang-kadang terlampau jauh karena tidak segera diselesaikan. Oleh karenanya nasihat kami yang pertama tadi adalah segera selesaikan itu dengan klarifikasi, dengan tabayyun ya. Berbeda kalau itu mungkin dilakukan oleh pimpinan ya. Kalau didiamkan oleh pimpinan dan kemudian diikuti oleh ustadzah-ustadzah yang lain misalnya, bisa jadi itu adalah memang cara ya. Cara karena kita dianggap salah tentang sesuatu, kemudian agar kita muhasabah, agar kita sadar terhadap kesalahan tersebut, dan selagi ukhti sudah sadar, maka tentu harusnya kembali normal seperti biasa. Namun untuk mengetahui bahwasanya ukhti misalnya memang sudah sadar akan suatu kesalahan atau tidak, juga tetap butuh adanya klarifikasi, adanya tabayyun ya. Apa kesalahannya dan bagaimana itu sudah diperbaiki. Wa kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Tidak ada orang yang sempurna ya. Seandainya itu berkaitan dengan dosa besar misalnya, tentu yang pertama kali adalah bertaubat. Apalagi kalau cuma berkaitan dengan masalah-masalah teknis dan sebagainya, sangat mudah untuk insyaallah melakukan tabayyun ya. Jadi yang pertama sekali adalah dilakukan tabayyun dan klarifikasi. Semoga dengan seperti itu semuanya menjadi cair dan kembali normal seperti sedia kala. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Adapun berkaitan dengan birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua ya, maka ini adalah perkara yang wajib tentu saja. Kewajiban tersebut kepada semua anak-anaknya ya. Mungkin orang tua mempunyai beberapa anak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya, dan mungkin kaitannya yang paling penting orang tua sekarang apakah ditunggui atau dipenuhi hajat-hajatnya yang lain dan seterusnya. Maka birrul walidain tidak bertentangan dengan tugas tersebut, tetapi tidak bisa diabaikan.
tidak boleh diabaikan, ya. Dan kedua orang tua kita selagi masih ada, keduanya adalah pintu surga untuk kita, ya. Maka berbakti kepada kedua orang tua sesungguhnya adalah paling utama, ya, di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, ya. Maka terlepas dari masalah tadi, berbakti kepada kedua orang tua hendaknya menjadi satu perhatian tertentu. Butuh apa anak sebelum ditanya dia seharusnya sudah faham. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz Syukron, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya hamba Allah di Semarang, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, masih ada waktu. Berikutnya dari hamba Allah di Banten, Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika mertua saya mengasuh bayi laki-laki yang ditelantarkan oleh orang tuanya? Sekarang bayi tersebut sudah besar dan sudah duduk di sekolah SMA. Tapi anak tersebut karena dimanja dari kecil menjadi anak yang tidak mandiri. Saya kasihan dengan mertua saya karena sudah tua, tidak punya uang. Tapi anak tersebut banyak maunya, seperti misalkan minta kendaraan bermotor, minta handphone, dan lain-lain. Terkadang saya marah, tapi saya tidak enak sama mertua saya. Orang tua kandungnya masih ada sampai sekarang. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus Anda lakukan? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Perkataan ditelantarkan oleh orang tuanya itu mungkin perlu ditindaklanjuti bagaimana kondisi sebenarnya, ya. Karena wajib bagi kedua orang tuanya untuk mengasuh anaknya. Ya, apakah benar-benar sudah tidak diurus sama orang tuanya sehingga dia harus tinggal bersama orang lain, misalnya. Itu yang pertama, ya. Karena seandainya kedua orang tuanya mentelantarkannya, maka sebagaimana hak-hak di dalam masalah hadhanah tentu saja harusnya jalani, ya. Namun dari zahir pertanyaannya bahwa anaknya juga sekarang ini sudah remaja, ya, sudah mungkin di atas balik, sudah bisa memilih dengan siapa dia akan tinggal, ya. Dalam kasus ini sesungguhnya kita melihat bahwasanya ada niat yang baik, ya. Ada niat yang baik dari mertua penanya karena menolong orang yang membutuhkan dan utamanya yang tidak ada dia lihat penolong yang lain, ya, tentu adalah pekerjaan yang luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seorang perempuan yang bahkan keji yang memberikan minum kepada seekor anjing saja dengan niat yang ikhlas, ya, dengan niat benar-benar ingin menolong, begitu mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan dan kita tidak melihat pada saat itu khususnya ada orang lain yang menolongnya, ya, maka tentu ini adalah niat yang baik, ya. Adapun sekarang ini ada kendala-kendala di dalam masalah tersebut, ya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban, apalagi misalnya anak ini sudah balik dan bukan anaknya, ya, bukan dari yang harus dia tanggung, maka tidak ada kewajiban. Ya, seandainya disuruh untuk bekerja, disuruh untuk membantu mencari nafkah karena memang sudah mempunyai kemampuan, itu pun tidak masalah, ya. Seandainya tidak lagi secara langsung, ya, mengurusi
pun itu juga selama anak ini sudah mampu mencari nafkah juga tidak masalah, karena secara hukum syar'i memang bukan tanggungannya dan anak itu juga sudah mampu, ya. Kendala-kendala yang mungkin sekarang terjadi, bisa jadi orang tua juga, mertua dalam hal ini sebenarnya mempunyai rasa sayang terhadap anak itu, ya. Cuma ada kendala-kendala tadi yang disebutkan, yaitu tentang sikap-sikap yang tidak baik, ya, dan seterusnya. Maka bantulah mertua di dalam hal ini. Kenapa? Karena mertua sama dengan orang tua. Ya. Jangan biarkan mertua di dalam hal ini menangani kasus tersebut sampai dilihat juga kasihan, ya, sendirian, ya. Mertua termasuk orang tua juga yang kita harus hadir, ya, untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, apakah dengan menempatkan di sekolahan yang pas, atau dengan nasihat, atau dengan apapun yang barangkali bisa dilakukan. Jadi pada dasarnya apabila memang mertua masih punya keinginan untuk membantu anak tersebut dan apalagi mempunyai rasa sayang dan seterusnya, maka layak untuk mendapatkan bantuan dari menantu atau dari penanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Dan Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jawa Barat, kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada belajar sunnah. Sekarang saya berada umur untuk menikah. Saya sangat ingin punya suami yang sesama menjalankan sunnah Nabi SAW dan menjauhi syirikan dan juga yang tidak ada tuntunannya. Cuma saya juga tidak pernah datang ke pengajian majelis ilmu. Hanya ada di televisi ataupun di majelis online. Karena saya lebih suka berada di dalam rumah. Apa mungkin saya bisa mendapatkan jodoh yang sesuai dengan sunnah, sama-sama menjalankan sunnah, sedangkan saya tidak pernah pergi ke pengajian ataupun kenalan dengan yang bermanhaj sunnah. Dan bagaimana memberi syarat dalam pernikahan, ya Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang pertama, kita bersyukur ala hidayatis sunnah, ala ni'matis sunnah, ya. Sungguh banyak orang belum sampai kepada hidayah sunnah, ya. Dalam arti belum berada di dalam suasana benar-benar berupaya untuk ta'zim, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW, baik berkaitan dengan al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, ataupun berkaitan dengan al-ibadat, ibadah-ibadah dan juga yang lainnya. Ya. Jadi kita bersyukur kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya. Kemudian atas pertanyaan bahwasanya mungkinkah mendapatkan pasangan, ya, yang benar-benar sama di atas sunnah Nabi SAW, ya, sedangkan yang bersangkutan lebih banyak di rumah, ya, tidak datang ke majelis ta'lim karena hanya mengikuti secara online atau melihat televisi dan sebagainya, ya. Kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saja, dan pernikahan termasuk salah satu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Ya. Bagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya. Namun tentu bahwa bersosialisasi merupakan salah satu di antara sebab-sebab, ya, untuk mendapatkan perkenalan, tidak
artinya kita berkenalan secara langsung tanpa perantara, tapi dengan bersosialisasi, mungkin juga diantaranya lewat majelis ta'lim, maka dikenal oleh salah seorang di majelis ta'lim tersebut, kemudian diperkenalkan kepada orang yang kebetulan memang juga sama waktunya ingin menikah dan sebagainya. Ya, jadi bersosialisasi adalah salah satu di antara cara insyaallah taala yang baik untuk kita juga mendapatkan jalan agar Allah Subhanahu wa taala lebih mudahkan kita mendapatkan pasangan atau mendapatkan jodoh yang sesuai, ya. Dan istiqomah di atas sunnah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik, ya. Terakhir kaitannya dengan syarat-syarat ya di dalam menikah, ya, mensyaratkan di dalam pernikahan, misalnya bertemu dengan seorang lelaki yang kemudian akan menjadi calon suaminya, kemudian terjadi akad, kemudian terjadi syarat. Intinya syarat pernikahan adalah la yuharrimu halalan wala yuhallilu haraman, ya, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka syarat boleh-boleh saja, ya, asal tidak kaitannya dengan merubah hukum-hukum atau yang tadi saya sebutkan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wallahu taala alam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron, jazakallahu barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Fulanah di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana hampir menikah dengan seorang mahasiswa. Masalahnya izin orang tua dan finansial. Jadi harus ditunda dulu. Masuk tahun kedua ada lelaki yang sudah mapan datang ingin menjadikan anak istri kedua. Demi Allah, anak tidak keberatan, namun hati anak masih condong dengan Fulan yang mahasiswa tadi. Tapi dia belum ada kelanjutan. Anak harus memilih, anak tinggalkan lelaki mapan atau dengan hati yang sedih, ya Ustaz, karena menolak yang ada dan menunggu yang belum pasti. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Alhamdulillah, salli wa sallim ala Rasulillah. Ya. Kebahagiaan tentu kaitannya dengan penerimaan hati, ya. Dan tidak membohongi apa yang benar-benar ada di dalam hati kita, ya. Itu adalah dasar untuk kita bisa berada di dalam kebahagiaan pada khususnya dalam masalah ini, ya. Memang jika tadi diungkapkan apakah seorang itu menjadi istri pertama, istri kedua, itu bukan ukuran bahagia atau tidak. Ada orang menjadi istri pertama tapi belum atau tidak bahkan mendapatkan kebahagiaan. Ada orang menjadi bahkan istri ketiga, ya, atau keempat tetapi mendapatkan kebahagiaan, ya. Jadi itu bukan faktor yang menentukan, akan tapi sekali lagi bahwa kembali kepada hati yang jernih di dalam hal ini untuk menjadi dasar, ya, tentang apa yang akan kita tentukan. Kemudian yang berikutnya saya bisa sampaikan bahwasanya menunda sesuatu juga perkara-perkara yang sah saja selagi memang masih mungkin untuk ditunda, ya. Seperti seorang yang sudah darurat nikah mungkin, ya, dia tidak mungkin menunda, akan tapi menyegerakan itu juga lebih baik, ya. Tapi boleh saja menunda memang kalau ada maslahat, ya, yang dirasa dan tidak ada yang bertentangan dengan perkara yang sudah harus darurat, harus segera dilaksanakan.
Namun perlu diingat juga, wallahu taala alam, jangan bawa diri kita kepada sesuatu yang sifatnya adalah angan-angan, sifatnya adalah praduga. Jadi baik sekarang atau menunda, ya, pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang memang jelas, ya, sesuatu yang bukan angan-angan, sesuatu yang bukan hanya bayangan-bayangan yang tidak pasti. Ya, ini perlu dipertegas pada diri kita. Ya, setelah itu, wallahu taala alam. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk beristikharah fil umuri kulliha, dalam segala perkara. Ya, para ulama mengatakan, yani dalam perkara-perkara yang besar, fil umuril idham, ya, atau dalam perkara-perkara yang remeh, ya, perkara-perkara yang hakir, yang biasa saja, dan bisa jadi perkara yang remeh, yang biasa saja itu efeknya adalah efek yang besar atau berefek pada perkara-perkara yang besar. Oleh karenanya saya menasihatkan untuk gunakan pikiran yang jernih, hati yang tenang, hati yang jernih, dan kemudian pastikan bahwa apa yang akan dipilih itu memang benar-benar jelas, dan kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristikharah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Nah, Waalaikumsalam azani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita pun bisa mengambil faedahnya. Amin. Dan kami mengingatkan kembali kepada Anda, kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca kami pada saat ini. Syukron, barakallahu fikum. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan, insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.